Assalamualaikum sahabat saya Grupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Jumat tanggal 23 September 2022. Jamnya ini jam 5. Saya baru sholat asar, baru selesai memberikan kelas MC online. Tadi jam 4 baru selesai gitu ya. Pesertanya hari ini dari Bali, seorang bapak yang dia tadi belajar MC dari pagi tadi, saya tulis sholat Jumat, kemudian lanjut tadi dia cerita bahwa dia belajar MC karena tertarik dengan filosofi kehidupan, sudah baca buku Psikologi Pikiran, dia sudah mulai terbiasa untuk untuk berpikir yang bagus, kata dia sudah mulai berani untuk menyeleksi informasi yang ada. Tadi dia cerita bahwa sempat belajar sahabat virtual ke orang-orang lain dan ternyata dapat yang lebih lengkap, lebih utuh ketika belajar tadi di hari ini AFC gitu ya. Nah, di section kali ini saya ingin berbagi tanggapan, membalas komentar yang masuk ke Facebook saya. Jadi di section curhat pikiran. Nah, kali ini saya membahas komentar yang masuk di akun Facebook saya. Anda yang punya Facebook, Anda bisa cari nama saya di Facebook, Anda bisa baca tulisan-tulisan saya, Anda bisa baca status saya, komentar di situ. Saya membagikan banyak status, banyak tulisan, juga inspirasi di akun Facebook saya gitu ya. Anda bisa cari facebook.com/wahana.sejati. Ini ada sebuah komentar yang bagus. Nama akunnya Nur Hasim. Dia berkomentar seperti ini, gimana ya kalau dalam lingkungan yang nggak nyaman, contohnya teman yang suka bercandanya kelewatan, nggak bercanda katanya sombong, ngumpul bareng bercandanya kelewatan. Bagaimana kalau dalam bekerja lingkungannya nggak mendukung, keluar ya nanti nganggur, nggak keluar nggak betah. Ini mungkin ya mewakili juga banyak orang, mewakili Anda juga yang punya situasi seperti ini. Ini kalau saya coba amati gitu ya, jadi mau bercanda itu takut kena kelewatan, kalau nggak bercanda dianggap sombong. Kemudian sebetulnya sih ini dalam pergaulan ya, kalau kita bergaul sama orang lain, berinteraksi dengan orang lain, bercanda boleh-boleh saja, sebatasnya saja bercanda yang wajar. Artinya kalau memang harus ketawa ya ketawa, jangan ketika harus ketawa Anda diem saja, itu nggak wajar namanya. Jadi kalau memang waktunya bercanda, tertawa bebas, lepaskan saja. Jadi happy saja. Saya misalnya ketika saya bertemu dengan teman-teman saya sekolah dulu, SMA, SD, SMP di Bangkalan, SD, saya ngopi di warungnya teman saya. Saya juga cari fotonya gitu. Jadi saya ngopi di warungnya teman saya, di warung di stadion itu, kita ngobrol ya, saya ketawa saja, saya biasa gitu ya, dan kita melebur dengan situasi di tempat itu. Ini namanya kalau di dunia IT sistemnya adaptif, jadi mudah beradaptasi ya, tidak tidak kaku gitu, tidak. Kalau di sini ini di sana tetap enggak, jadi adaptif. Jadi adaptif itu sehingga bisa bergaul dengan banyak orang. Bahasa kerennya mungkin humble, kalau bahasa saya adaptif. Kalau emang waktunya bercanda, ya bercanda saja, tertawa saja. Saya kalau di kelas yang itu juga banyak bercandanya. Nanti kalau Anda di kelas offline, Anda bisa lihat videonya, saya ketawa. Bahkan ketika jam break gitu ya, break makan siang, saya ngumpul sama teman-teman peserta, saya makan bareng. Oh iya, saya ingat
ada peserta kelas AMC offline waktu itu di Surabaya, mungkin sebelum pandemi ya, 2020-an awal. Dia tanya saya gini, waktu itu jam makan siang, saya makan tuh di mejanya teman-teman itu, saya makan, kemudian ada satu orang yang tanya, Mas Firman tidak apa-apa makan sama peserta, tidak apa-apa makan sama kita-kita ini. Terus saya tanya, memang kenapa Pak? Ya saya biasa aja makan dengan Bapak, dengan siapapun, buat saya biasa saja. Dan ya harus seperti itu, saya ingin merangkul Bapak, saya berikan enak tuh curhatnya. Terus saya tanya, memang kenapa Pak? Bapak ini cerita bahwa dia pernah ikut sebuah training, kata dia, yang ngajarnya itu nggak mau ngumpul bareng sama pesertanya. Alasannya, kata Bapak ini, khawatir tertular vibrasi yang jelek gitu ya. Jadi tidak mau bergaul dengan peserta. Kalau saya sih gitu ya, sudah belajar manajemen diri, manajemen pikiran di AMC, bergaul sama siapapun ya oke-oke saja. Saya makan bersama teman-teman AMC, bahkan peserta, bahkan ada yang ngajak saya makan di pintu jalan pun saya fan-fan saja. Bersama teman-teman SD saya makan di warkop, warung kopi, makan di pinggir jalan, itu buat saya biasa saja. Kenapa? Sudah punya proteksi, sudah punya benteng, kalau bahasa ilmuwan itu sudah punya pagar dirinya, sehingga sudah terproteksi, aman-aman saja. Makanya kalau bercanda tadi jawabannya untuk Mas Nur Rasid, ya bercanda saja. Kalau mau yang ketawa, ketawalah, lepaskan semua emosinya gitu ya. Yang kedua, bagaimana kalau dalam bekerja lingkungannya nggak mendukung? Keluar nanti nganggur, nggak keluar ya nggak betah. Nah ini yang saya ingin juga bahas gitu ya. Lingkungan luar kita itu adalah efek dari dalam diri kita. Kalau Anda mengatakan lingkungannya nggak mendukung, sebetulnya Anda yang menciptakan itu terjadi. Berarti bisa dirubah, ya berarti bisa dirubah. Artinya apa? Lingkungan yang nggak mendukung dibuat jadi mendukung. Itulah kenapa saya membuat konsekuensinya supaya bisa ada dimanapun. Salah besar ketika punya anggapan bahwa lingkungan nggak mendukung, keluarga nggak mendukung, kemudian kantor ini nggak mendukung. Itu salah. Kenapa? Karena di luar kita, kejadian di luar kita itu efek dari apa yang ada dalam diri kita. Kalau mau dirubah ya rubah saja. Kalau Anda mau keluar ya keluar saja, nggak usah takut nganggur. Nanti juga kalau Anda sudah benar berpikirnya, dapat juga pekerjaan. Tapi kalau Anda memang butuh kerja itu ya, ayo dibuat tempat bekerjanya bagus, dibuat mindset Anda bagus, sehingga lingkungan kerja Anda juga bagus. Tapi kalau Anda memang pengen keluar, ya udah keluar saja. Bukan nyalahkan lingkungannya, bukan nyalahkan kantornya. Oke? Kenapa? Itu hasil dari pikiran Anda. Makanya saya juga pernah menjawab gitu ya di WA, Mas Firman, saya nggak betah di kantor ini, saya harus di mana? Saya bilang, kalau nggak betah keluar aja. Terus jawab, tapi kan saya nganggur. Ya sudah, kalau yang butuh kantor itu, tetaplah di situ, berpikir yang baik. Kalau sudah belajar alfa telepati, gunakan alfa telepatinya. Kalau sudah belajar AMC, gunakan rumus AMC-nya, rubah suasana kantornya menjadi mendukung. Beres. Makanya di komentar bawah ini kayaknya orang teman-teman AMC sudah belajar, jawabannya di AMC-in. Jadi kalau seperti itu jawabannya simple, di AMC-in ya. Kalau sudah tahu AMC ya di AMC-in gitu. Tapi buat yang belum belajar tadi, simple saja ya. Anda tetapkan, kalau Anda memang ingin tetap di situ, ayo ganti mindsetnya, ganti pola pikirnya, ganti prasangkanya, supaya apa? Lingkungannya menjadi bagus. Tapi kalau Anda memang ingin lebih upgrade lagi, lebih bekerja lebih bagus lagi, ya sudah, keluar saja, cari tempat yang lebih bagus lagi. Bukan salah lingkungannya, bukan salah situasi di luar diri Anda. Yang salah adalah program di kepala Anda. Makanya itu yang harus diperbaiki, itu yang harus dirubah. Bukan di luar Anda sibuk marah-marah gitu ya, ngomongin jeleknya ke orang, oh di kantorku gini, orang ini gini. Bukan seperti itu. Itu Anda clear ya. Jadi kerjakan dengan baik, berpikirlah yang bagus,
maka pasti sekitar Anda juga penuh kebaikan, pasti. Kalau waktunya ketawa, ketawa saja, los saja ketawanya gitu ya. Kalau waktunya sedih, ya ikut aja sedih gitu. Ketika sudah punya proteksi, sudah punya filtering, semuanya pasti damai-damai saja, semuanya nyaman saja. Makanya kuncinya adalah pahami, memproteksi diri, memagari pikiran, supaya yang masuk ke diri Anda hanya yang baik saja, supaya yang masuk bukan kejelekan, sehingga Anda bisa adaptif, Anda bisa bergaul dengan siapapun, Anda bisa ketawa lepas, Anda bisa apa ya, tidak milih-milih tempat gitu. Jadi kalau Anda mau diajak makan di warung kopi yang pinggir jalan, ya silahkan. Ingin diajak makan di lesian di depan ruko, ya silahkan. Di restoran mahal juga oke. Itulah manusia yang sesungguhnya bisa adaptif, bisa menyesuaikan dengan berbagai kondisi. Kuncinya apa? Manajemen pikiran, manajemen diri yang benar, yang tepat, sehingga semua bisa dikondisikan, semua bisa disetting. Oke, buat Anda yang juga ingin bertanya, bisa inbox di Facebook saya, di DM Instagram, atau di nomor WA saya. Nanti saya bahas di section curhat pikiran berikutnya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.